Bab 2261, Mencari Tindakan Balasan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah dapat menghilangkan kabut melalui susunan dan rune khusus. Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah sekarang dapat memilih untuk menyempurnakan larangan pemenjaraan skala besar. Larangan ini dapat menghilangkan kabut, atau tuan rumah dapat menyempurnakan sejumlah besar jimat esoteris, atau dapat menghilangkan kabut. Oke, bagaimana Anda menyebutkan nama roh tersebut? Hei, sistem menyarankan bahwa kabut di sini bukanlah kabut biasa, tetapi mengandung banyak kekuatan khusus. Kabut itu tidak hanya dapat mendukung binatang laut, tetapi juga memberi mereka aliran kekuatan ilahi yang konstan. Pada saat yang sama, mereka dapat membuat beberapa perubahan aneh sendiri. Ternyata Yesuan sekarang tidak memilih untuk menahan diri dari pemurnian, karena 1000 binatang laut tidak dapat memberi Yesuan waktu yang lama untuk melarang. Oleh karena itu, memilih jimat pemurnian mungkin merupakan pilihan terbaik. Di waktu luang untuk menghindari serangan, itu digunakan untuk memurnikan larangan. Ini adalah pilihan terbaik Yesuan. Bahkan jika demikian halnya, itu juga cukup berbahaya, tetapi selalu terlalu langsung. Memikirkannya, Yesuan segera mengambil tindakan, dan memanggil bahan-bahan untuk memulai pemurnian. Boom! Sebuah tentakel mengenai Yesuan, yang sedang memurnikan jimat, dan melesat pergi tanpa berpikir. Serangan tentakel gagal. Hei, seolah-olah Anda tidak dapat membunuh Yesuan, maka binatang laut 1000 akhirnya mulai memperhatikan Yesuan. Kali ini, langsung mengirimkan 10 tentakel. Melawan Yesuan adalah serangan yang ganas. Namun, Yesuan masih menghindar dengan santai. Pada saat ini, Yesuan, sebagian dari idenya mempertahankan pesona pemurnian, dan sebagian lagi dari idenya, selalu memperhatikan tindakan 1000 binatang laut. Perilaku seperti itu mungkin sangat berbahaya bagi orang lain. Namun, Yesuan memiliki sistem, bahkan jika terkadang bahaya tersembunyi yang tidak ditemukan Yesuan, sistem akan memberikan bantuan tepat waktu, sehingga Yesuan pada dasarnya mengatakan bahwa tidak ada bahaya nyata. Tentu saja, jika Anda terus melakukannya, itu hanya akan memakan waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap kali Yesuan memurnikan rune, itu akan dengan cepat membuang dan membubarkan kabut suatu area. Keuntungannya juga perlahan mulai bergerak mendekati Yesuan. Kabut ini mengandung banyak kekuatan ilahi. Kekuatan ini tidak berguna bagi Yesuan, tetapi mereka dapat memperkuat ribuan binatang laut. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menghalangi persepsi dan penglihatan Yesuan. Sekarang, karena kabut ini terus menghilang, maka binatang laut 1000 tidak dapat diperkuat, dan Yesuan dapat melihat seperti apa bentuknya. Namun, Yesuan masih meremehkan ukuran benda ini. Ketika tubuh terakhir dari Tousan Seasbis terungkap di depan Yesuan. Reaksi pertama dalam hati Yesuan besar. Sangat besar. Di depan Yesuan, sebuah pameran hewan yang mengerikan memperlihatkan tubuhnya. Dan jika Anda tidak perlu membacanya, lihat saja dengan mata Anda. Kemudian, tatapan Yesuan hanya dapat melihat satu tentakelnya. Namun, itu adalah tentakel seperti itu, tetapi menempati lebih dari selusin bukit. Menurut spekulasi Yesuan, saya khawatir itu adalah total tentakel dari benda ini, dan saya khawatir itu akan menempati kurang dari 1 juta mil. Ya, itu adalah 1 juta mil. Binatang mengerikan sebesar itu, Yesuan, adalah pertama kalinya saya melihatnya. Dapat dikatakan bahwa sebelum Yesuan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat binatang yang begitu kuat. Kebesaran para dewa, tidak ada yang aneh, dapatkah dikatakan bahwa hari ini Yesuan benar-benar binatang istimewa para dewa. Boom! Sama seperti Yesuan yang terkejut dengan ukuran binatang ini sekali lagi melancarkan serangan, dan kali ini, Yesuan dapat melihat serangannya. Benar saja, itu adalah serangan fisik yang paling murni. Aku melihat tentakel itu merayap cepat di depan Yesuan, dan kemudian di antara saat-saat itu, ujung tangan itu tiba-tiba menghantam ke arah Yesuan, sementara pada saat yang sama, tentakel lain di kejauhan, juga hancur pada saat yang sama. Mungkin, di mata orang ini, dia hanya melakukan serangan yang sangat biasa, tetapi di mata Yesuan, itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Boom! Jika sebuah gunung retak, jika Yesuan tidak bersembunyi tepat waktu, aku dapat membayangkan serangan kehancuran seperti apa yang akan dideritanya.
Dan mata yang baru saja dirasakan Yesuan, di mana mata asli dari 1000 hewan laut ini, itu hanya mata tentakel ini. Dengan kata lain, hal yang membuat Yesuan takut hanyalah tentakel dari 1000 hewan laut. 1000 hewan laut, meskipun hanya 7 dewa dan dewa lainnya, tetapi aku takut untuk datang ke 10 dewa yang lebih rendah, tetapi juga mengapa bukan dia. Jalan yang sangat besar menuju binatang buas, Yesuan jika dia tidak menyelesaikannya, takut itu tidak dapat maju. Apakah itu akan kembali? Tidak, tidak mungkin, Yesuan tidak bisa mengatakan bahwa hanya itu. 1000 binatang laut ini sangat kuat, maka pengalaman yang bisa diperoleh setelah menelan juga bisa dibayangkan. Pendekar pedang 1000 binatang, pendekar pedang dewa bunga, keluar. Dalam sekejap, 2 pendekar pedang Yesuan muncul secara langsung, dan pada saat yang sama mereka muncul, mereka juga meluncurkan tunggangan dan bunga tingkat dewa, dan kemudian, setelah menunggu perintah Yesuan, mereka bergegas maju. Megatron, Yesuan berteriak, dan Megatron segera mulai berubah. Sangat disayangkan bahwa kali ini, 3 bentuk magis, tetapi tidak sekalipun dapat cocok untuk pertempuran saat ini. Tak berdaya, Yesuan hanya bisa membiarkan Megatron juga mengendalikan pedang untuk ikut bertempur. Namun, sekarang musuh Yesuan hanyalah tentakel dari 1000 binatang buas. Boom! Sapuan acak adalah bahwa ratusan tunggangan tingkat kepala langsung tersapu. Meskipun tunggangan tingkat dewa itu belum diserang dengan mematikan, mereka juga sangat memalukan. Tentakel itu, bisakah kamu membiarkan Yesuan tidak? Tidak, tidak, Yesuan tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengatasinya. Sebaliknya, keberadaan yang begitu kuat dapat menginspirasi semangat juang Yesuan. Sudah waktunya untuk menyempurnakan beberapa jimat khusus. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sekarang, dia juga seorang penyihir tingkat tinggi dari para dewa, jika ditempatkan di alam para dewa, itu adalah kelas master. Selain itu, Yesuan masih memegang sejumlah besar metode pemurnian khusus, seperti 10 jimat kuno teratas. Sistem, saya ingin menyempurnakan dewa-dewa kuno. Sekarang, yang mana yang paling cocok untuk dewa kuno? Hei, sistem meminta, menurut situasi saat ini, tuan rumah memurnikan dewa-dewa kuno khusus, dan jimat sihir besar adalah yang paling cocok. Jimat sihir besar, Yesuan memikirkannya, jangan meremehkan benda ini. Namanya agak kasar, tetapi kekuatan sebenarnya tidak kecil. Karena jimat sihir besar ini, ukuran tubuh Yesuan dapat diperluas hingga 100.000 kali lipat. Ya, benda ini digunakan untuk membuat dirinya lebih besar. Karena ukuran 1000 hewan laut di depan mereka sangat besar, mengapa Yesuan tidak bisa menjadi lebih besar dan mengemasnya? Baiklah, ini bendanya, sistem, saya perlu memurnikan jimat sihir besar ini. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa memurnikan rune ini membutuhkan banyak sumber daya. Dan karena sumber daya tuan rumah tidak cukup, Anda hanya dapat menebus sumber daya, yang akan menyebabkan banyak pemborosan. Jika kamu tidak bisa mengelola sebanyak itu, pemborosan adalah pemborosan. Jika kamu membunuh orang besar ini, maka kamu bisa mendapatkan tambahan. Yesuan menggertakkan giginya dan memerintahkan pemurnian. Kecepatan sistem memurnikan rune bukanlah untuk mengatakan bahwa itu dimainkan. Segera, sebuah jimat akan muncul di mata Yesuan, yang merupakan jimat ajaib besar dari salah satu dari 10 teleskop teratas di zaman kuno. Yesuan tidak ragu-ragu dan memilih untuk menggunakannya secara langsung. Dalam sekejap mata, volume Yesuan akan segera menjadi lebih besar. Jimat ajaib yang besar dapat membuat volume Yesuan mengembang 100.000 kali dalam waktu setengah jam. Dan Yesuan harus membunuh 1000 hewan laut ini dalam waktu setengah jam ini. Volume Yesuan tiba-tiba meningkat, dan di matanya, sesuatu berubah. Gunung-gunung asli yang berada di sebelah Yesuan sebenarnya tidak signifikan. Dan 1000 hewan laut tidak begitu besar. Saat ini, Yesuan, meskipun melihat 1000 hewan laut, masih sangat besar, tetapi tidak akan terasa sekecil sebelumnya. Kebesarannya hanya dapat membuat ukuran tubuh Yesuan lebih besar, dan mustahil untuk memperbesar benda-benda dari ribuan binatang buas, pedang, dan sebagainya. Namun, ini sama sekali tidak mungkin. Yesuan melambaikan tangan, menarik keluar sebuah gunung secara langsung dan memegangnya di tangannya sendiri untuk menjadi senjata barunya. Boom! Yesuan melompat dan menggunakan gunung besar itu untuk menghancurkan ribuan binatang buas. Kali ini,
Saya tidak menemukan masalah dari tentakel, tetapi tubuh 1000 master. Hei, gunung itu menghantam tubuh 1000 lautan dan langsung hancur. Tetapi Yesuan tidak terlalu peduli. Dengan kedua tangan terbuka pada saat yang sama, gunung besar lainnya ditarik keluar olehnya dan dia langsung jatuh. Sekarang, itu adalah konfrontasi fisik yang paling sederhana. Sekarang Yesuan, melihat ribuan binatang laut, tampaknya dia hanya merasa bahwa dia sedang melawan gurita besar. Dengan langkah kaki dan gerakan Yesuan, wilayah laut kering ini dianggap sebagai cetakan yang buruk, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, dan seluruh bumi berguncang. Di kejauhan, beberapa dewa yang juga memasuki laut kering untuk mencari peluang sangat tak tertandingi. Karena kabut, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, tetapi guncangan di kaki, hiruk-pikuk di kejauhan. Biarkan mereka tahu bahwa dua kekuatan mengerikan itu sedang bertarung. Dan kedua orang mengerikan itu tidak dapat menarik mereka. Jadi mereka pensiun dan melarikan diri langsung keluar. Ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa mata banyak orang semuanya berada di laut kering. Tentu saja, orang-orang ini juga bingung, dan mereka mengikuti masa lalu. Ini tampaknya tidak tahu, pada pandangan pertama, itu hanya rasa takut. Di laut yang kering, awan-awan berjatuhan. Dua monster besar sedang membunuh. Jangan, bukan dua monster, tetapi siluet dan monster. Oh, apa itu? Apakah raksasa legendaris itu tidak? Dikatakan bahwa tubuh raksasa kuno itu sangat besar, dan kekuatannya menakutkan. Namun, bukankah mereka sudah punah? Mengapa? Mengapa Anda masih dapat melihat raksasa kuno sekarang? Banyak orang yang bingung, dan mereka secara alami tidak dapat mengetahui bahwa raksasa kuno di mulut mereka sebenarnya adalah Yesuan. Juga di mata orang-orang ini, adalah mungkin untuk menyebabkan gerakan yang begitu besar di laut yang kering, dari waktu ke waktu untuk menerobos kabut, keberadaan yang tinggi melompat tinggi dan kemudian jatuh. Selain itu, setiap serangan dapat mengguncang bumi dan melepaskannya, itu adalah gunung untuk menjadi senjata. Keberadaan yang begitu kuat, selain menjadi raksasa kuno, belum dapat memikirkan penjelasan apapun. Tentu saja, Yesuan tidak mengetahui hal ini, dan bahkan jika dia tahu, saya khawatir saya tidak akan peduli. Saat ini, Yesuan telah bermain dengan sangat baik. Benturan kekuatan primitif semacam ini sebenarnya sangat mengasyikkan. Yesuan sudah lama tidak bertarung dengan cara ini. Namun, kali ini dia bisa bertarung seperti ini, tetapi dia cukup bersemangat. Satu pukulan dan satu pukulan, satu kaki dan satu kaki. Sesederhana itu, kedua dewa dinasti Tang dan Tang memutuskan untuk menang dengan cara yang paling umum di sini. Namun, jika karena ini, memandang rendah mereka. Kemudian, takut bahwa bahkan dewa sejati menengah akan terbunuh oleh akibat pertempuran mereka. Setiap pukulan, kekuatan yang terkandung dalam setiap kaki, sama sekali tidak seperti yang dapat dibayangkan orang. Teror, kuat, ini adalah penggambaran yang paling autentik. Semakin banyak orang dikelilingi oleh laut kering. Melihat pertempuran yang mendebarkan di laut kering. Ribuan binatang laut. Tentu saja, itu bukan pertama kalinya ada di sana. Faktanya, banyak orang telah melihat ribuan binatang laut, tetapi mereka dapat dikalahkan tanpa melihatnya. Faktanya, sebagian besar orang yang melihatnya hanya bejat. Bahkan jika itu adalah roh yang unggul, jika tidak ada cara untuk menghilangkan kabut, hanya ada satu jalan mati. Beberapa orang mengatakan bahwa orang itu, saya takut memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dewa-dewa. Karena dia adalah bentuk serangan fisik yang paling murni, karena ukurannya sangat besar. Oleh karena itu, 1000 binatang laut selalu menjadi pinggiran laut yang kering, hal-hal yang paling tidak ingin dilihat orang. Namun, hari ini, apakah benda itu akhirnya bertemu seseorang yang dapat mengemasnya? Hati semua orang cukup bersemangat. Mengapa Yesuan dapat melawan orang ini? Apakah hanya karena pengaruh besar para dewa kuno? Tidak, tentu saja tidak sepenuhnya. Faktanya, modal utama Yesuan adalah 3 darah istimewanya. Baik itu darah dewa perang, darah dewa pedang, atau darah abadi, semuanya memberikan tubuh yang kuat bagi Yesuan. Saat ini, Yesuan, di bawah penguatan 3 darah, ditambah alasan pemuliaan para dewa kuno, dapat dikatakan cukup untuk melawan 1000 binatang laut. Tentu saja, itu cukup untuk bertarung. Tidak mudah untuk mengalahkan orang itu. Faktanya, Yesuan telah menderita, bagaimanapun juga, orang memiliki ribuan tentakel.
Jika bukan karena ketahanan Yesuan yang tak tertandingi, biarkan Yesuan selalu mempertahankan kekuatan tempur yang konstan, takut bahwa Yesuan telah kalah. Boom! Binatang laut 1000 ditarik oleh tentakel. Yesuan langsung dipompa mundur 3 langkah, di dadanya, momen berdarah muncul, dan bahkan sepotong daging dan darah di bahunya dilucuti. Namun, Yesuan sama sekali tidak peduli, tetapi terus bergerak kembali ke depan. Di antara gerakannya, mengandalkan kekuatan darah yang tak tertandingi, tubuh Yesuan, yang terus-menerus memperbaiki diri, dalam waktu kurang dari sesaat, telah pulih ke keadaan tanpa cedera. Apakah itu menyakitkan? Sakit. Namun, rangsangan yang menyakitkan inilah yang akan memungkinkan Yesuan untuk mempertahankan kemampuan tempur yang begitu kuat. Yesuan meraih tentakel binatang laut 1000, dan mendesak keras di mulutnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan aneh untuk merobek tentakel binatang laut 1000, dan meskipun ada jarum dari binatang laut 1000, Yesuan langsung menelan tentakel itu. Pada saat yang sama, itu masih menyerang dengan gila. Berapa lama pertempuran ini berlangsung, Yesuan tidak tahu. Di mata Yesuan, hanya binatang laut 1000 yang gelap, namun, orang-orang di sekitar Anda sangat jelas. 3 bulan. Selama 3 bulan penuh, kedua sosok besar itu terus-menerus bertarung. Sejak awal, raksasa itu hanya bisa melawan terus-menerus, dan kadang-kadang melakukan serangan balik. Kemudian, satu orang dan satu binatang buas memiliki serangan dan pertahanan. Sampai sekarang, pria itu telah menekan ribuan binatang laut yang bermain. Yesuan menghabiskan 3 bulan penuh, 90 hari, tidak tidur, hanya untuk mencabik-cabik orang ini. Anda tahu, durasi jimat sihir yang sangat besar itu hanya setengah jam, dan untuk mempertahankan tubuh yang besar ini, Yesuan membayar harga yang sangat mahal. Semua barangnya, apakah itu poin menelan, poin abadi, atau nilai kepercayaan, sumber daya, bahan khusus, semuanya dikosongkan. Bahkan setelah kedatangannya, Yesuan bersedia menggunakan level untuk menukar gaya bertarung yang kuat. Karena Yesuan pada saat itu sudah tidak dapat berhenti. Jika dia tidak dapat terus bertarung, maka semua yang ada di depannya akan sia-sia. Oleh karena itu adalah pilihan terakhir. Yesuan hanya dapat menggunakan level untuk menukar sumber daya, untuk mempertahankan waktu sihir yang sangat besar. Namun, hal yang paling tidak terduga bagi Yesuan adalah nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ini, seolah-olah lahir, memiliki hubungan khusus dengan jimat ajaib yang sangat besar ini. Anda tahu, Yesuan hanya memiliki 150.000 kepercayaan di awal, dan itu hanya digunakan untuk menukar poin menelan. Poin abadi bahkan tidak memikirkannya. Namun, itu adalah nilai dari 150.000 kepercayaan ini, tetapi telah mempertahankan kaisar penuh selama 85 hari untuk melanjutkan dunia. Dan semua sumber daya Yesuan digabungkan dan hanya bertahan selama 5 hari. Dapat dikatakan bahwa tanpa nilai kepercayaan Yesuan tidak mungkin mengalahkan orang sialan ini. Pada saat ini, orang ini akhirnya mati. Tubuh Yesuan dapat dengan cepat menyusut, kelelahan, dan tubuhnya sangat menyakitkan. Melahap, Yesuan langsung memilih untuk menelan, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa yang didapatnya, dan dia langsung pingsan. Untungnya, bagian ini adalah tempat Yesuan dan binatang buas 1000 laut bertarung. Tidak ada seorang pun atau binatang buas yang berani datang ke sini. Oleh karena itu, meskipun Yesuan koma di sini, tidak ada bahaya. Saya tidak tahu berapa lama, Yesuan akhirnya terbangun. Namun, ketika dia bangun untuk melihat kultivasinya, dia sedikit menyeringai. Sebuah produk menunggu kemanusiaan Tuhan. Ya, sedikit lebih buruk, keilahian Yesuan akan hancur. Terakhir kali, Yesuan berada di Pulau Nelayan Ajaib, karena dia hanya bisa menggunakan satu level, dan sistem itu ditukar dengan hak penggunaan terlarang. Saat itu, Yesuan sangat menderita. Kali ini, Yesuan menggunakan pertukaran 3 tingkat selama 3 kali berturut-turut. 3 kali, bisa dibayangkan bahwa kerugian Yesuan seharusnya begitu serius. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kepribadian yang rusak, itu sudah menjadi keberuntungan Yesuan. Yesuan tidak berani mengutak-atiknya. Mengenai kultivasi dewa ini, dia takut dia akan dapat membunuhnya jika dia menemukan sesuatu dengan santai. Oleh karena itu, lebih aman untuk tinggal di sini. Kabut di sini belum terisi, dan pertempuran antara Yesuan dan 1000 binatang laut juga hancur di sini. Yesuan hanya perlu bersembunyi,
menyembunyikannya dengan ketat, dan perlahan menunggu pemulihan. Saya percaya bahwa bahkan jika seseorang datang untuk memeriksanya, dia merasa bahwa dia adalah orang kecil yang sedang menunggu dewa, dan dia tidak tega untuk menjelajah. Memikirkannya, Yesuan langsung bersembunyi. Sayap para dewa diluncurkan. Tepat setelah tubuh Yesuan menjadi besar, sayap para dewa tidak dapat digunakan. Sekarang kembali, normal, dan tentu saja dapat digunakan. Yesuan diam-diam memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat perolehannya sendiri. Hei, tuan rumah menerobos, ranah saat ini dari 5 produk di ranah nyata, mengunci level 3. Artinya, kali ini, melahap 1000 hewan laut, bahkan membiarkan Yesuan menerobos ke 8 realitas dari hal yang nyata. Namun, ini hanya batas level, dan kondisinya saat ini telah jatuh ke kondisi manusia, dan akan butuh waktu untuk pulih. Meskipun Yesuan sangat menderita sekarang, jika dia memilih Yesuan sekali lagi, Yesuan masih tidak akan ragu untuk memilih membunuh 1000 hewan laut ini, tidak ada bayaran, tidak ada keuntungan. Kali ini pertempuran, meskipun sangat berbahaya, dan kali ini pertempuran, Yesuan tidak memiliki pegangan pada awalnya. Namun, ini bukan untuk menang, selama itu dimenangkan, panen pasti jauh lebih banyak daripada bayarannya. Karena, Yesuan kali ini, mendapat sumber daya yang sangat istimewa. Sepotong sumber daya yang diimpikan Yesuan. Hei, tuan rumah harus memperhatikan, tuan rumah mendapat sumber daya khusus yang langka, batu fusi darah. Hei, batu fusi darah, dapat menggantikan benda fusi darah apapun, langsung menyatukan darah inang, karena inang adalah darah abadi, jadi tidak dapat berpartisipasi dalam fusi. Tetapi inang dapat menyatukan darah para dewa dan darah para dewa menjadi darah tingkat dewa yang sebenarnya. Hei, inang saat ini dalam kondisi cedera serius, tidak dapat digunakan, menunggu inang pulih sebelum digunakan. Ya, itu adalah batu fusi darah, bahan khusus yang sangat langka. Dapat dikatakan bahwa ia dapat menggantikan fusi darah tingkat apapun. Namun, Yesuan tidak akan dipertahankan, kekuatan untuk mendapatkannya adalah miliknya sendiri. Apa gunanya? Siapa yang dapat menjamin bahwa ia dapat bertemu dengan binatang istimewa seperti binatang 1000 laut? Jika Anda memilih untuk bergabung pada saat itu, saya khawatir Anda telah kehilangan kesempatan terbaik. Tentu saja, semua ini harus menunggunya pulih, dan harus dipulihkan sepenuhnya. Selain batu fusi darah ini, Yesuan juga menerima hadiah acak untuk sistem. Ya, ini adalah hadiah khusus dari sistem. Hei, sistem meminta, tuan rumah melompati keberadaan super, 1000 binatang, dapatkan gelar khusus, penantang. Oh, gelar penantang akan membuat peluang kritis tuan rumah meningkat di masa mendatang saat bertarung melawan lawan dengan kekuatan mereka sendiri, dan memutuskan untuk meningkatkan sesuai dengan level tuan rumah yang lebih tinggi. Hei, tuan rumah mendapatkan nama khusus, dan sistem memberi hadiah acak. Hei, hadiah dipilih secara acak. Oh, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan rune abadi. Hei, rune abadi secara otomatis bergabung dengan tuan rumah. Oh, rune abadi dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu serangan dan pertahanan. Itu adalah hadiah khusus. Itu adalah item khusus sistem yang hanya dapat diperoleh melalui hadiah sistem. Saat ini, tuan rumah memperoleh rune abadi dari jenis pertahanan, dan kemampuan pertahanan tuan rumah ditingkatkan secara permanen. Ke-10. Melihat hadiah khusus ini, Yesuan hanya akan tertawa terbahak-bahak, nilainya, itu terlalu berharga, hanya sepotong rune abadi ini, juga telah membuat Yesuan mendapatkannya. Sangat disayangkan bahwa benda ini adalah item khusus sistem yang hanya dapat diperoleh melalui hadiah sistem. Namun, untuk mendapatkan hadiah dari sistem, sesederhana itu. Dapat dikatakan bahwa setelah waktu ini, Yesuan juga menunjukkan kapan dimungkinkan untuk memperoleh hadiah khusus untuk sistem. Namun, setidaknya, mendapatkan sepotong sudah sangat bagus. Tingkatkan pertahanan Anda sebesar 10%. Maka, ini sama dengan seberapa banyak kekuatan yang diperoleh Yesuan. Jika Anda menggunakan nilai untuk mendapatkannya, berapa level yang Anda butuhkan? Yang terpenting adalah bahwa berkah ini masih di luar level kuat. Tentu saja, itu sulit. Hampir setiap hari, kekuatan Yesuan pulih. Sayangnya, Yesuan tidak memiliki obat khusus, tidak dapat mempercepat pemulihan, dan hanya dapat mengandalkan kecepatan pemulihan fisiknya sendiri.
Kerusakan yang disebabkan oleh level, tetapi kerusakan tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Dalam 6 bulan, tidak ada pelecehan di sini. Pertarungan antara Yesuan dan 1000 binatang laut memudahkan orang-orang, apakah mereka manusia atau binatang, untuk masuk ke sini. Dalam 6 bulan terakhir, kekuatan Yesuan akhirnya pulih ke roh sedang. Namun, ini tidak cukup, jadi Yesuan masih belum bergerak, masih menunggu, perlahan pulih. Namun, setelah setengah tahun, beberapa orang akhirnya tidak dapat menahannya. Tidak seorang pun akan menyadari hal ini dalam perang yang mengguncang bumi, dan begitu mereka menyadarinya, mereka secara alami akan memiliki ide. Pertarungan dua orang kuat, siapa tahu apakah mereka akan menjatuhkan sesuatu. Ada banyak orang yang memiliki ide seperti itu. Di alam para dewa, ada banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk sedikit kekuatan. Jadi, akhirnya, seseorang mulai masuk ke sini. Dengan yang pertama, secara alami akan ada yang kedua, dan pada saat itu, semakin banyak orang akan dicari di sini. Selain itu, langkah pertama untuk masuk ke sini, paling tidak, juga merupakan kultivasi Xuan Zhenjing. Orang-orang yang terlalu rendah, bahkan jika mereka serakah, tidak berani masuk. Siapa yang tahu apa bahayanya? Oleh karena itu, hanya mereka yang berada di atas Xuan Zhenjing yang berani mencoba peruntungan mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Namun, orang-orang ini ditakdirkan untuk kecewa. Hanya tubuh binatang 1000 laut yang dapat ditinggalkan. Ribuan binatang laut telah lama ditelan oleh Yesuan. Orang-orang ini secara alami tidak mau, dan mereka mulai mencari di reruntuhan. Mereka tidak percaya. Jika mereka tidak percaya pada dua kekuatan super itu, mereka tidak akan meninggalkan apapun. Bahkan setiap reruntuhan diperiksa dengan cermat. Sialan, orang-orang ini, mengapa kalian begitu serakah? Ikuti mereka, aku akan ketahuan cepat atau lambat. Yesuan berpikir dalam hatinya, dan pada saat yang sama, di bawah pengaruhnya, dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang lelah dan berjalan ke arah luar. Untungnya, ada keberadaan sayap para dewa, dan Yesuan tidak ditemukan. Yesuan tidak ingin menggunakan kekuatan magis dari sayap para dewa. Bagaimanapun, penggunaan sayap ajaib para dewa adalah kebutuhan untuk menghabiskan energi. Energi ini sangat berharga, Yesuan enggan. Untungnya, dia masih keluar dengan selamat. Laut kering, saya khawatir saya hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya untuk menjelajah. Yesuan langsung mengeluarkan kereta. Tujuannya adalah pergi ke Huiyecheng. Karena di kota Huiyue, Yesuan memiliki satu set tanah miliknya sendiri, dia harus pergi ke sana untuk merawat. Yesuan berhasil kembali ke tanah miliknya, dan kemudian pintu ditutup dan tidak pernah muncul. Namun, dia akan memikirkannya, bahkan jika itu, masalah akan datang ke pintu. Yesuan membunuh Lin Jia Shaozu kota Huizu, bagaimana keluarga Lin bisa membiarkannya pergi? Sebenarnya, keluarga Lin tidak pernah menyerah mencari Yesuan, tetapi keberadaan Yesuan sangat rahasia, jadi tidak ditemukan oleh Lin. Namun, sebagai satu-satunya aset yang Yesuan tinggal di kota Huiyue, dia secara alami akan diurus oleh keluarga Lin. Keluarga Lin hampir selalu dapat dikirim untuk memantau sisi ini. Namun, karena Yesuan tidak muncul dalam waktu yang lama, tidak semua orang bisa melihatnya setiap hari. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang masih akan datang dan memeriksanya. Pada hari ketiga ketika Yesuan kembali ke tanah miliknya, seseorang menemukan petunjuknya. Keluarga Lin, Lobby, pemilik, berita tersebut dapat mengonfirmasi bahwa tanah milik orang itu memang telah dibuka, dan larangan deteksi kecil yang kami tetapkan di luar telah dihancurkan. Tidak ada kemungkinan lain kecuali seseorang memasukinya. Dengan demikian, benda sialan itu kembali. Yah, sangat bagus. Kali ini, saya ingin dia terbang di sayap. Saya ingin dia dikuburkan bersama putra saya. Saya memerintahkan agar keluarga tetap berada di elit dan mengirim saya berkeliling. Menunggu perintah saya, pemilik rumah, mengapa kita tidak langsung menyerang dan membunuh orang itu? Orang itu ada di Manor saat ini, membunuhnya mudah. Tidak, tiga lainnya dapat menatap kita kapan saja. Jika kita bertindak gegabah, kita akan meninggalkan kesempatan bagi tiga lainnya, jadi saya harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Bahkan jika keluarga Lin tidak mau, tetapi bagaimanapun juga, begitu tindakan ini dimulai, tidak dapat dihindari untuk melalui pertempuran. Jika Anda tidak melakukannya,
tiga lainnya akan mengambil kesempatan untuk menemukan sesuatu yang cukup merepotkan. Di mata pemilik keluarga Lin, Ye Xuan akan mati, tetapi dibandingkan dengan kehidupan Ye Xuan, mungkin makna dari tiga keluarga lainnya bahkan lebih penting. Namun, pemilik keluarga Lin tidak tahu, hanya karena dia ragu-ragu, tetapi dia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Xuan. Beberapa hari kemudian, kekuatan Ye Xuan akhirnya pulih ke Xuan Zhenjing berikutnya. Faktanya, semakin banyak kekuatan yang datang ke belakang, semakin cepat pemulihannya. Ye Xuan percaya bahwa dia dapat memperoleh kembali kekuatannya sebelumnya dalam waktu singkat, dan, selama dia membuka tiga alam penguncian, kekuatan Ye Xuan pasti bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, sedikit petunjuk dari sistem membuat Ye Xuan terkejut. Hei, sistem memberitahu, banyak permusuhan terdeteksi, harap perhatikan tuan rumah. Begitu Ye Xuan baru saja kembali, sistem memberitahu bahwa terdeteksi ada yang mengintip. Namun, saat itu, Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Dalam hati Ye Xuan, dia membunuh keluarga Lin, dan anehnya keluarga Lin tidak mengirim orang untuk mengawasinya. Namun, saya tidak menyangka keluarga Lin ini akan menunggu beberapa hari untuk beraksi. Ye Xuan tidak tahu mengapa, tetapi dia masih siap bertarung kapan saja. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Lin. Ye Xuan tidak takut dengan keluarga Lin, tetapi persiapan yang diperlukan masih diperlukan. Bagaimanapun, Ye Xuan Xin telah pulih ke kondisi misterius. Bahkan jika tidak ada sumber daya yang tersedia, tidak apa-apa untuk mengatur beberapa larangan sederhana. Ada sistem, dan larangan sederhana seperti itu tidak akan memakan banyak waktu. Untuk mencegahnya, Ye Xuan telah mengatur sejumlah besar larangan biasa yang dapat diatur tanpa sumber daya. Kemudian, terus pulih. Akhirnya, pemilik keluarga Lin datang. Sialan, ketiga orang itu, aku harus mengemasi mereka cepat atau lambat. Hei, benar-benar mengaum, jika bukan untuk membalas dendam padaku, bagaimana aku bisa menyetujui persyaratan mereka? Tunggu aku membunuh pembunuh yang membunuhku. Sasaran berikutnya adalah kalian bertiga. Lin Jia dan tiga orang lainnya adalah empat kekuatan utama Hui Hui Cheng. Menurut akal sehat, tidak ada yang bisa menolong siapapun. Namun, pemilik keluarga Lin ini bahkan mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan tiga orang lainnya, ia sombong, atau karena alasan lain. Dengan kedatangan keluarga Lin, para pelayan dan utusan keluarga Lin mulai menyerang secara langsung. Boom, suara keras, Ye Xuan tahu bahwa gerbang istananya dihancurkan secara paksa. Ada larangan khusus di gerbang istana. Namun, larangan ini tidak dapat ditembus. Oleh karena itu, jika seseorang dapat mendobrak dengan keras, itu bukanlah hal yang langka. Ye Xuan tahu bahwa itu adalah orang keluarga Lin, jadi ia tidak ragu-ragu dan langsung berdiri. Sebenarnya, Ye Xuan tidak memiliki banyak kekhawatiran, sayap dewanya, tetapi memiliki kemampuan untuk mengusirnya. Oleh karena itu, sejak awal, Ye Xuan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Benar saja, banyak langkah kaki datang dari luar, dan sekelompok besar pelayan bergegas masuk. Mulut Ye Xuan sedikit miring, lalu biarkan orang-orang ini pertama kali merasakan rasa diserang oleh larangan yang tak terhitung jumlahnya. Para pelayan keluarga Lin bergegas masuk, tidak datang dan melakukan tindakan lebih lanjut, dan tiba-tiba, dari semua sisi, larangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Larangan ini adalah larangan sederhana, tetapi bagaimana Ye Xuan dapat menghasilkan sesuatu yang terlalu buruk? Ada teriakan terus-menerus, dan para pelayan yang bergegas masuk umumnya dalam semangat para dewa. Jadi pada saat ini, kerugiannya bisa sangat berat, setidaknya selusin orang terbunuh di tempat. Ada larangan di sini. Oh, itu hanya larangan sederhana, itu tidak mengancam kita. Pergi, cepat masuk, selama kita bisa memenangkan orang itu, maka pemilik rumah harus diberi hadiah. Kali ini, diganti dengan persembahan. Ye Xuan ingin melihat seberapa besar orang-orang ini. Ledakan. Di luar, ada larangan terus-menerus pada suara ledakan, dan beberapa dipicu dan diluncurkan secara langsung, sementara sisanya, tidak ada ketegangan yang hancur. Pemujaan keluarga Lin datang dengan seorang pelayan. Mereka tidak akan mengurus itu dan menghancurkan mereka sepanjang jalan. Dan Ye Xuan, meskipun dia tidak peduli dengan rumah besar ini, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikannya. Ye Xuan berdiri dan berjalan keluar dengan santai.
Tidakkah kau tahu bahwa itu adalah harga yang harus dibayar untuk istana yang baik terhadap orang lain? Ye Xuan menatap orang-orang itu dan menatap mereka. Ada beberapa hal yang semua orang tahu dengan baik dan tidak perlu penjelasan apapun. Megatron mengendalikan pedang suci di sekitar sisi Ye Xuan, dan telah bersiap untuk tembakan terbaik. Oh, benar-benar anak ini, pergilah dan tangkap dia. Beberapa dari mereka memuja Ye Xuan, dan tidak akan ada kesalahan sama sekali. Mereka langsung menembak dan ingin memenangkan Ye Xuan. Hanya dengan beberapa dari kalian, aku ingin menemukan masalahku, pergilah ke neraka. Nada bicara Ye Xuan datar, tetapi pedang itu sudah tersapu di bawah kendali Megatron. Boom, 1 pedang, 7 pedang, tetapi langsung membunuh beberapa persembahan itu. Persembahan ini tidak lemah, tetapi sayangnya, mereka masih memiliki banyak Ye Xuan. 1 pedang membunuh 3 persembahan, 4 pelayan, dan kekuatan Ye Xuan menunjukkan sedikit kejutan kepada yang lain. Tentu saja, gerakan ini juga membuat orang-orang lainnya waspada. Segera, orang-orang Lin berkumpul menuju Ye Xuan. Keluarga Lin tidak terkecuali. Ye Xuan, bagus sekali, Ye Xuan, sebenarnya berani kembali ke sini. Hari ini, aku harus membawamu dan membalaskan dendam putraku. Keluarga Lin Jia menatap mata Ye Xuan dengan penuh kebencian. Dan di sisinya, apakah itu pelayan Lin atau persembahan, dia sudah siap untuk bersiap. Haha, bercanda, kamu benar-benar sombong dengan harta milikku, kamu mencari kematian. Kata Ye Xuan, oh, hari ini, tidak ingin pergi hidup-hidup, berikan padaku. Pemilik keluarga Lin tampaknya terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Xuan dan langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, sebanyak ratusan orang dari keluarga Lin dan para pelayan bergegas menuju Ye Xuan, pengadilan kematian. Para pelayan ini, yang paling kuat, hanyalah Xuan Zhenjing kelas menengah. Dan mereka yang menawarkan, meskipun ada beberapa dewa sejati, tetapi Ye Xuan, tetapi juga tidak melihat mereka di mata. Pendekar pedang 1000 binatang. Pendekar pedang Dewa Bunga. Ye Xuan memanggil 2 pendekar pedang, dan kemudian tunggangan tingkat dewa dan bunga-bunga juga muncul bersama, langsung bergegas lewat. Dalam sekejap, pertempuran pecah. Namun, membiarkan orang-orang Lin bekerja keras, mereka tidak dapat menembus garis pertahanan. Tidak mungkin untuk mendekati Ye Xuan. Keluarga Lin, sepertinya keluarga Linmu sedang mencari kematian. Aku tidak akan pelit sedikit pun hari ini jika aku tidak memenuhimu. Ye Xuan berkata dengan lemah, tetapi kata-katanya adalah setengah kematian keluarga Lin. Mereka adalah Lin Jia, dan Hao Hao juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Huiyecheng. Kali ini, meskipun pemilik keluarga Lin hanya datang dengan beberapa persembahan dan pelayan yang tertinggal, ini bukanlah kekuatan keluarga Lin yang sebenarnya. Hanya saja dia merasa bahwa dengan begitu banyak orang, Ye Xuan sudah tidak dapat terbang. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Hanya satu orang, tidak mengizinkan orang-orang ini membawanya, bahkan untuk mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan keluarga Lin. Wah, kamu gila, sepertinya lelaki tua itu hanya bisa menggantikan tuanmu, mengajarimu cara menjadi manusia, dan mati. Boom, keluarga Lin secara pribadi menembak. Budidaya dewa-dewa terbaik tidak terhalang. Namun, Ye Xuan, yang telah bertarung dengan 1000 hewan laut, sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemilik keluarga Lin ini. Sangat ingin mati, baiklah, aku akan memenuhimu. Megatron, bangun, bunuh aku. Megatron bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, seluruh istana sedang dalam pertempuran, tetapi hanya Ye Xuan, yang masih sangat senang berdiri di atas piring, seperti menonton film, umumnya menonton keluarga Lin. Terkadang, orang tidak berarti bahwa mereka kuat. Di depan Ye Xuan, orang-orang ini sama sekali tidak layak disebut. Karena hanya ribuan binatang buas dan dewa bunga yang dia panggil, itu sudah cukup untuk menghentikan mereka. Adapun pemilik keluarga Lin, dia juga diblokir oleh pedang. Membosankan untuk menjadi begitu kuat. Jadi, sudah waktunya untuk mengakhiri, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. 1000 binatang buas berpesta. Bersamaan dengan kata-kata Ye Xuan, di antara saat-saat itu, kekuatan kekerasan meletus, semua tunggangan tingkat dewa, kekuatan saat itu melonjak, langsung melesat. Hanya dalam sekejap mata,
para pelayan dan persembahan keluarga Lin menjadi korban berat. Orang-orang lainnya, di mana tidak mengerti, Ye Xuan tidak begitu baik untuk diprovokasi. Pemilik rumah, keluar dari sini, pergi. Beberapa dari mereka berdedikasi pada kengerian, ini memandang Ye Xuan. Informasi yang mereka ketahui masih dalam waktu ketika Ye Xuan tinggal di sekolah Huiyue. Oleh karena itu akan datang kepada orang seperti itu. Namun, di mana mereka tahu bahwa kekuatan Ye Xuan tidak mungkin memiliki titik sekecil itu, kecepatan peningkatan Ye Xuan bahkan lebih mengerikan. Pada titik ini, melihat Ye Xuan tiba-tiba pecah, mereka mengerti bahwa orang-orang ini sama sekali bukan lawan Ye Xuan, jadi mereka dengan cepat menyapa keluarga Lin. Keluarga-keluarga Lin secara alami memahami kebenaran ini, tetapi pedang itu ada di depannya dan ingin pergi. Sesederhana itu, persembahan yang setia, melihat bahwa pemiliknya tidak dapat melarikan diri, hanya dapat bergegas ke pedang. Megatron mengendalikan pedang suci, itu sudah siap untuk membunuh keluarga Lin Jia. Namun, karena kekacauan orang itu, akhirnya gagal. Ketika pedang kalajengking membunuh orang yang bermasalah itu, pemilik keluarga Lin juga berhasil melarikan diri. Saya ingin melarikan diri, Anda keluarga Lin memprovokasi saya, dan tidak sekali atau dua kali, hanya ingin pergi dengan mudah. Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Ye Xuan mengambil bayangan dan langsung pergi ke keluarga Lin. Pada saat ini, banyak orang di Huiyecheng sudah tahu tentang situasi di sini. Namun, ketika mereka mendengar bahwa keluarga Lin sedang bekerja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa masih ada orang yang berani mengatakan lebih banyak. Orang hanya bisa melarikan diri sejauh-jauhnya. Namun, tepat setelah orang-orang ini masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan keluarga Lin, mereka melihat bahwa keluarga Lin telah melarikan diri dari garis depan. Semua orang sangat terkejut, dan saya tidak mengerti mengapa keluarga Lin akan sangat malu. Ini adalah rumah keluarga Lin, salah satu dari 4 orang paling berkuasa di Huiyecheng. Tanpa diduga, dia benar-benar mengalami hari yang menyedihkan. Segera setelah itu, mereka melihat Ye Xuan, yang dikejar oleh pedang. Tidak, bukan hanya Ye Xuan, tetapi juga ratusan binatang buas mengikuti di belakang Ye Xuan. Sekarang binatang buas ini adalah pembantu Ye Xuan, dan binatang buas itu berjongkok dan bergegas dari jalan-jalan. Dan tujuan mereka adalah markas besar keluarga Lin. Sepertinya keluarga Lin ini telah memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Beberapa orang mengatakan bahwa pada saat yang sama, banyak orang segera melarikan diri jauh. Dalam hati mereka, mereka yang berani melawan keluarga Lin jelas bukan orang biasa, jadi mereka harus menghindar. Faktanya, pemilik keluarga Lin memang menerima informasi tersebut. Informasi tentang token identitas Ye Xuan. Namun, token identitas Ye Xuan tidak dapat menghilangkan ide pemilik keluarga Lin, karena putranya dibunuh oleh Ye Xuan. Namun, dia pergi untuk memprovokasi Ye Xuan, yang merupakan kesalahan besar. Ye Xuan pergi jauh-jauh. Selain melarikan diri, tuan keluarga Lin tidak berani melakukan perlawanan lain, karena pedang suci Ye Xuan telah membuatnya cukup menderita. Hanya pedang bisa membuatnya menderita, apalagi Ye Xuan. Karena itu, dia hanya ingin kembali ke keluarga dengan cepat. Hanya ketika dia kembali ke keluarga, dia dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk melenyapkan Ye Xuan dalam satu gerakan. Namun, tiba-tiba, Ye Xuan, yang mengejar, berhenti. Di bawah tatapan ngeri dan aneh dari keluarga Lin, Ye Xuan benar-benar kembali secara langsung. Pemilik keluarga Lin tidak tahu mengapa Ye Xuan melakukan ini, tetapi dia tidak berani berhenti. Jadi mengapa Ye Xuan akan berhenti? Ternyata karena Ye Xuan masih agak tidak dapat mendukungnya. Sialan. Penebusan level, itu benar-benar tidak ada habisnya. Pada saat ini, Ye Xuan merasa bahwa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Perasaan tidak nyaman membuatnya harus berhenti dan mengejar. Karena penggunaan penebusan level, Ye Xuan belum memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, dipaksa untuk bertarung, masih sedikit tidak berdaya. Kembali ke rumahnya sendiri, Ye Xuan membawa semua pelayan keluarga Lin dan para biksu dan biarawati yang diabadikan. Hanya tubuh-tubuh itu, Ye Xuan langsung ditinggalkan di luar rumah. Tubuh ratusan anggota keluarga Lin dibuang begitu saja, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Bagi pemilik rumah bangsawan ini, semua orang bingung, tetapi tidak tahu siapa orangnya. Meskipun Ye Xuan tinggal di sekolah Huiyue untuk sementara waktu, dia belum menyentuh terlalu banyak orang.
Tuan keluarga Lin terkejut dan kembali ke rumahnya. Hatinya sangat kesal. Dia ingin membunuh Ye Xuan, yang telah menjadi keberadaan iblisnya. Oleh karena itu, begitu dia kembali ke rumah, dia mulai memobilisasi kekuatannya sendiri. Dia perlu memusatkan kekuatannya dan menggunakan kekuatan yang paling kuat untuk membersihkan Ye Xuan. Seluruh keluarga Lin, pada kenyataannya, masih memiliki banyak yang kuat, di antara mereka, Dewa Sejati memiliki satu. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Lin menjadi orang keempat di kota Huiyue. Kekuatan Ye Xuan jauh lebih buruk. Namun, keluarga Lin, yang merupakan keluarga besar, memiliki banyak orang kuat, tetapi juga tersebar di mana-mana. Ia mengelola urusannya sendiri. Jika Anda ingin mengumpulkan semuanya, Anda dapat mengumpulkan semuanya tanpa sepatah kata pun. Selain waktu persiapan, tidak diragukan lagi, sekali lagi memberi Ye Xuan kesempatan untuk pulih. Pada hari ini, Ye Xuan akhirnya tersenyum dengan senyuman. Dia akhirnya pulih ke kultivasi 5 realitas dari hal yang nyata. Sayangnya, 3 level telah dibuka, tetapi tidak mungkin untuk pulih secepat sekarang. Buka level segel dan tunggu saja. Kalau tidak, Ye Xuan bahkan dapat langsung mengintegrasikan darah. Namun, Ye Xuan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa keluarga Lin tidak akan pernah melupakannya. Mereka masih akan datang. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu dan mulai mengaturnya secara langsung. Meskipun sumber daya yang dipanen tidak banyak, tetapi cukup bagi Ye Xuan untuk mengatur beberapa larangan, menyempurnakan beberapa jimat. Kali ini, Ye Xuan akan melihat, orang-orang sialan ini, bagaimana cara mati. Dengan peningkatan Ye Xuan, semakin banyak sumber daya atau mayat yang perlu ditelan, dan persyaratan kualitas juga telah ditingkatkan. Meskipun sumber daya biasa juga dapat membuat Ye Xuan meningkat, tetapi jumlahnya benar-benar mengerikan, jadi, dengan sumber daya seperti itu, Ye Xuan tidak sebagus larangan. Dalam kasus segel level, fagositosis tidak akan ditingkatkan. Larangan dan rune, berkah kekuatan tempur, sangat kuat. Benar saja, keluarga Lin telah dijaga sepenuhnya, dan dengan kembalinya seorang pria kuat, gerakan Lin semakin cepat dan cepat. Pada hari ini, mereka akhirnya bergegas menuju Ye Xuan lagi. Ye Xuan, telah lama menunggu kedatangan hari ini, dia dan keluarga Lin, bukan kamu yang mati atau aku yang mati. Kenapa, kau anjing keluarga ini, terakhir kali aku mengampuni nyawamu. Kali ini, aku masih harus mati. Melihat pemilik keluarga Lin, Ye Xuan berkata dengan lemah. Keluarga Lin Jia tidak memiliki cara untuk membantah kata-kata Ye Xuan. Faktanya, dia sangat malu karena dikejar oleh Ye Xuan hari itu. Bahkan jika Ye Xuan tidak tahu mengapa dia menyerah membunuh, aku khawatir dia sudah jatuh. Apa yang dikatakan Ye Xuan benar. Nak, kau akan bangga. Kali ini, aku harus membunuhmu, perlu membunuhmu. Pemilik keluarga Lin menatap Ye Xuan, dan di matanya, terungkap pembunuhan. Tetapi meskipun dia berkata begitu, dia masih bersembunyi di belakang semua orang. Sistem, deteksi kekuatan orang-orang itu. Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, perbaikan tertinggi dilakukan, 3 produk ada di dunia nyata. Perbaikan minimum adalah, 9 produk ada di puncak dunia. Hampir semuanya adalah master yang terdiri dari Dewa Sejati. Ini adalah kekuatan penuh dari keluarga Lin. Memang sangat kuat, tetapi sayangnya, mereka bertemu Ye Xuan. Titik abadi Ye Xuan telah digunakan, tetapi, rune kuno, Ye Xuan tidak dapat digunakan. Bahkan ada lebih dari 30 dewa sejati yang kuat dan ribuan murid keluarga Lin biasa. Namun, Ye Xuan memiliki tekad penuh untuk membunuh mereka. Tentu saja, tidak mungkin untuk menggunakan Ye Xuan dalam beberapa hari terakhir. Dapat dikatakan bahwa rune kuno adalah kartu terakhir dan terbesar Ye Xuan. Jika digunakan sekarang, maka Ye Xuan benar-benar tidak dapat memiliki kartu itu. Apa yang terjadi di masa depan, dia mengambil apa yang harus dilawan. Namun, Ye Xuan telah bersiap, biarkan orang-orang ini mencoba untuk melarang kekuatan tempur rune. Ye Xuan, master larangan divisi, adalah master rune kelas master, tetapi tidak meledak. Ye Xuan tidak pernah memperhatikan keluarga Lin, acuh tak acuh terhadap keluarga Lin. Akhirnya, keluarga Lin tidak tahan. Bunuh aku, lepaskan aku, kata pemilik keluarga Lin. Dalam sekejap, semua murid keluarga Lin bergegas keluar.
Mulut Yesuan sedikit terangkat. Karena orang-orang ini sangat ingin mati, maka mereka tidak dapat mengatakan bahwa Yesuan akan memenuhinya. Lapisan pertama dilarang, serang. Larangan pada pengaturan Yesuan ini semuanya menyerang dan melarang, bahkan jika pihak Yesuan sendiri, tidak ada larangan defensif seperti larangan tak terkalahkan, semuanya adalah serangan. Yesuan, sejak awal, dia sama sekali tidak siap untuk bertahan. Dia ingin melihat apakah keluarga Lin dapat memakannya. Ditemani oleh Yesuan, lapisan pertama larangan diluncurkan sepenuhnya, dengan lebih dari 300 larangan, yang menyebabkan serangan kuat mereka pada saat yang sama. Ini semua diatur oleh Yesuan, tetapi hanya 3 di antaranya yang termasuk dalam 3 larangan. Berbagai metode serangan seperti naga api, monster bumi, ular air, tiba-tiba pecah. Ambilight, seluruh gerbang, benar-benar tenggelam dalam kekacauan, atau kuat bagi orang-orang yang tidak dapat membuka mata mereka, atau menghitam untuk membantu orang-orang yang tidak dapat melihat larangan tambahan, pada awalnya mengganggu keluarga Lin pembentukan orang-orang, dan kemudian, berbagai serangan dilarang, langsung mulai membunuh orang-orang ini. Dalam waktu singkat, gelombang serangan pertama Lin gagal, dan pada saat yang sama, ratusan mayat tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Tuan keluarga Lin malu mengetahui bahwa ketika mereka datang terakhir kali, Yesuan juga meluncurkan larangan serangan, tetapi itu jauh dari sekuat yang ini. Apakah Yesuan menerobos dalam waktu sesingkat itu? Tidak, Yesuan bukanlah terobosan, tetapi hanya memulihkan kekuatan. Terus bunuh aku, siapa yang bisa membunuh orang itu, tidak peduli siapa aku akan membiarkannya menjadi wakil pemilik. Wakil pemilik, ketika ini dikatakan, seluruh keluarga Lin menjadi gila, tuan muda mereka sudah mati, dan jelas, siapapun yang menjadi wakil, akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menjadi gila, jadi siapa yang bisa tenang? Serangan gila, mulai lagi. Namun, mereka yang menyambut mereka masih dilarang secara luar biasa. Berapa banyak orang yang Anda datangi, tetapi hanya menjadi umpan meriam di bawah larangan tersebut. Namun, ada lebih banyak larangan, dan ada saat-saat ketika mereka dikonsumsi. Akhirnya, tetapi setelah larangan terakhir dihancurkan oleh keluarga Lin, mereka akhirnya dapat menyerang Yesuan. Tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Saya melihat bahwa Yesuan membawanya, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu bukan pendekar pedang 1000 binatang dan pelayan pedang Dewa Bunga, tetapi juga apa? Binatang-binatang itu mengerang dan bergegas maju, sekali lagi di depan Yesuan, untuk membangun lingkaran pertahanan, menghalangi serangan keluarga Lin. Dan Yesuan sendiri, tetapi di belakang binatang itu, langsung mengeluarkan jimat. Atau kilat, atau guntur. Dengan Yesuan yang terus-menerus menembak, seorang murid keluarga Lin yang terkenal langsung jatuh, bahkan jika Lin Jiaqiang yang memiliki kemampuan kuat, juga terluka atau bahkan membunuh beberapa orang. Siapa dia? Mengapa? Memiliki kekuatan serangan yang begitu mengerikan. Pemilik keluarga Lin menyesalinya. Ya, kali ini, dia benar-benar menyesal. Melihat orang-orangnya sendiri terbunuh satu persatu, bagaimana dia tidak menyesal? Tetapi apakah disesalkan untuk menggunakannya? Tidak, tidak ada gunanya. Karena dia telah memprovokasi perang ini, dia hanya bisa bertahan. Bahkan jika dia melepaskan Yesuan, Yesuan tidak akan pernah melepaskannya. Pertempuran berlanjut, mengandalkan pengumpulan mereka yang tewas dalam perang, Yesuan membiarkan sistem terus menyempurnakan rune atau larangan, satu wajah keluarga Lin meluncurkan gelombang serangan. Perlahan, keunggulan mulai beralih ke Yesuan bukan hanya serangan balik defensif, tetapi secara aktif melancarkan serangan. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, banyaknya kematian dan cedera murid-murid Lin telah memenuhi hati orang-orang lainnya dengan rasa takut. Orang di depannya ini tampaknya merupakan semacam keberadaan yang tidak dapat dikalahkan sama sekali, membiarkan mereka menjadi kuat, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Sebaliknya, hanya lebih banyak tubuh yang dapat ditinggalkan. Larangan yang kuat itu, cara yang kuat untuk menyerang para dewa, membuat keluarga Lin sangat menderita. Sudah waktunya, sudah berakhir. Tiba-tiba, suara Yesuan keluar dan tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Setidaknya, keluarga Lin tidak tahu. Namun, ketika tindakan Yesuan terungkap, mereka tahu. Tidak bagus, ini adalah larangan tingkat master. Lari, ya, Yesuan telah mengumpulkan kekuatan selama ini,
dan ini adalah kartu terakhir yang dilepaskan oleh Ye Xuan. Keluarga Lin menemukannya, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Dengan gerakan Ye Xuan, larangan kunci Lei Jiu langsung berada di atas kepala keluarga Lin. Banyak orang di keluarga Lin tidak mengerti kapan mereka mati. Larangan, terutama larangan tingkat lanjut, tampaknya telah ditetapkan di satu tempat. Mengapa? Mengapa larangan Ye Xuan, tetapi dengan pikiran Ye Xuan, bagaimana memulai bagaimana meluncurkan. Booming, sinar surga jatuh dari langit, apakah itu guntur? Sama sekali tidak, menggunakan Tianlei sebagai sarana serangan, banyak orang akan melakukannya, tetapi saat guntur meningkat, itu adalah Dewa Lei. Serangan para dewa dan ranjau, bahkan para dewa, tidak dapat dihentikan. Berkabung terus-menerus, orang-orang keluarga Lin jatuh satu persatu, mereka memohon dan memohon Ye Xuan untuk membiarkan mereka pergi. Namun, bagaimana Ye Xuan bisa membiarkan mereka pergi? Jika kekuatan Ye Xuan rata-rata, dan kali ini, dia terjebak, apakah keluarga Lin akan membiarkannya pergi? Tidak mungkin, keluarga Lin, mungkin segera membiarkan Ye Xuan mati. Jadi, sekarang sama untuk Ye Xuan, dia tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Hanya saja 9 kunci Tianlei, tidak mungkin, Ye Xuan, tetapi juga menyiapkan banyak serangan lainnya. Akhirnya, ketika semuanya mereda, semua orang mengetahui bahwa keluarga Lin dimusnahkan. Ya, keluarga Lin hampir semuanya elit, dan mereka semua mati di tangan satu orang. Adapun mereka yang bertahan, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Xuan? Namun, meskipun demikian, tidak ada yang berani menyebut ide Lin. Bagaimanapun, keluarga Lin adalah rampasan Ye Xuan. Ye Xuan tidak ragu untuk membunuh keluarga Lin. Setelah menerima cincin Qiang Kun mereka langsung pergi ke markas besar keluarga Lin. Ini adalah saatnya untuk panennya. Sayangnya, orang biasa tidak akan memainkan ide Lin Jia, tetapi itu tidak akan mewakili 3 keluarga lainnya. Setelah mengetahui bahwa keluarga hutan dihancurkan, mereka telah tiba di keluarga Lin satu langkah lebih awal. Rencana mereka sangat sederhana, yaitu membagi kekayaan keluarga hutan. Ketika Ye Xuan biasa melakukannya, dia hanya melihat keluarga Lin yang ketat dikelilingi olehnya. Sial, aku benar-benar mengambil sesuatu denganku. Orang-orang ini berusaha mencari kematian. Melihat mereka yang murah, Ye Xuan sangat kesal. Namun, Ye Xuan tidak ada hubungannya, karena ini adalah ketiga keluarga. Apakah begitu saja, Ye Xuan tidak punya cara untuk menerimanya. Jika dia melepaskan kesempatan ini dengan sangat lambat, maka, apa gunanya perjuangan keras Ye Xuan? Jadi, Ye Xuan tidak boleh menyerah dan tidak boleh menyerah. Kalau begitu, masalahnya akan datang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Membunuhnya dengan paksa. Jika ada larangan dan bantuan rune, kekuatan tempur Ye Xuan mungkin masih bisa melawan dewa-dewa terbaik. Namun, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa melakukannya. Alis Ye Xuan berkerut, orang-orang sialan ini, beraninya menyalahkan Ye Xuan karena pelit, mereka mencari kematian. Langsung meluncurkan sayap para dewa untuk menyembunyikan kemampuan mereka, Ye Xuan, akhirnya menolak untuk menyerah. Meskipun ada 3 orang yang menjaga di sini, tetapi untungnya, mereka baru saja datang, mungkin perpustakaan rahasia keluarga Lin, mereka belum sempat mencari tahu, sehingga Ye Xuan punya kesempatan. Sosok Ye Xuan bergerak cepat. Gerakannya tidak diperhatikan. Bagaimanapun, kekuatan persembunyian sayap para dewa sangat kuat. Karena itu, mustahil bagi musuh untuk menemukan Ye Xuan. Keluarga Lin sangat besar. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 4 keluarga di Huiyecheng. Bagaimana mungkin markas keluarga mereka kecil? Sial, di mana rumah rahasia keluarga Lin ini disembunyikan? Di lobi Lin Jia, orang-orang yang tersisa dari keluarga Lin semuanya dipukul bersama-sama dan terus-menerus disiksa. Sayangnya, orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika kamu tidak mengatakan ya, maka jangan salahkan aku karena menunggu. Orang-orang dari 3 keluarga itu merasa kesal. Setelah mereka mengetahui bahwa pasukan keluarga Lin telah dihancurkan, mereka bergabung dan langsung mengepung keluarga Lin, bersiap untuk membagi-bagi keluarga Lin. Namun, ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa rumah harta karun keluarga Lin tidak dimaksudkan. Jika Anda menemukannya, Anda dapat menemukannya, bahkan jika mereka menggali 3 kaki, mereka belum menemukannya.
Setelah mendengarkan Yesuan beberapa saat, dia telah menentukan bahwa basis data rahasia tersebut belum ditemukan. Pada saat ini, Yesuan juga memiliki beberapa penyesalan. Dia tahu bahwa ini akan terjadi. Dia seharusnya tidak menggunakan Tianlei untuk mengunci larangan dan membunuh keluarga Lin. Sebaliknya, dia harus mencoba untuk mendapatkan lokasi perpustakaan rahasia. Sekarang, Yesuan tidak memiliki petunjuk sekarang. Tiba-tiba, Yesuan menemukan dua orang menyelinap dan dengan hati-hati berjalan menuju suatu tempat. Saya tidak tahu mengapa, Yesuan selalu berpikir bahwa kedua orang itu sedikit aneh, jadi sosok itu melintas dan mereka datang tepat di belakang mereka. Keduanya tidak menyadari bahwa Yesuan telah mengikuti mereka, dan mereka berbisik-bisik saat ini. Kakak, ayo kita lari saja, pemiliknya sudah terbunuh, kalau kita tetap di sini, kita pasti hanya punya satu jalan buntu. Aku tahu, kakak, tapi sebelum kita pergi, kita harus meninggalkan cukup banyak dukungan untuk masa depan kita sendiri. Jadi itu adalah penjaga toko rahasia, jadi bawa aku ke pangkalan data rahasia. Aku tahu di mana pangkalan data rahasia itu, dan tahu cara membuka perpustakaan rahasia. Kita hanya perlu mendapatkan sebagian kecilnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang tenang di sisa hidup kita. Tapi, kakak, itu terlalu berisiko. Meskipun kita adalah pelayan terendah, ketiga keluarga itu masih belum bertanggung jawab atas kita, tetapi mereka akan memikirkan kita cepat atau lambat. Tidak, kakakku, sekarang adalah kesempatan terakhir kita. Kalau tidak, sejauh menyangkut kultivasi kita, mungkin hanya ada satu jalan keluar. Karena Tuhan memberi kita kesempatan seperti itu adalah kesempatan besar kita. Jika kita tidak bisa menghargainya, maka di masa depan, aku akan menyesalinya. Yesuan mendengar di sini, masih belum ada alasan untuk mengerti. Kedua orang ini, pelayan terendah Lin, tanpa deteksi sistematis, Yesuan dapat melihat bahwa kekuatan mereka sangat rendah. Keduanya berada di bawah, tidak mengherankan bahwa ketika para dewa dibudidayakan, mereka tidak akan menarik perhatian. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya adalah dua pelayan terendah, tetapi mereka tahu rahasia terbesar. Yesuan diam, tepat di belakang keduanya. Dia ingin menggunakan kedua orang ini untuk memasuki basis data rahasia. Segera, keduanya sampai di tebing. Ya, itu adalah tebing. Ini adalah taman belakang keluarga Lin. Tidak terlalu besar, tetapi hanya beberapa gunung dan lembah. Ketiga orang itu sudah mencari di sini beberapa kali, tetapi mereka telah menggunakan berbagai cara, tetapi mereka tidak memperoleh hasil. Ditambah lagi, di sini adalah pedalaman keluarga Lin, jadi mereka tidak begitu khawatir. Tetapi pada saat ini, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu langsung menuju tebing dan kemudian melompat dan melompat. Yesuan dengan cepat mengikuti masa lalu, tetapi menemukan bahwa tebing itu tidak dalam, dan aliran magma tidak sulit. Rumah harta karun keluarga Lin tidak dapat disembunyikan di dalam lava. Hei, sistem meminta bahwa ada larangan tingkat lanjut di bagian depan. Sistem meminta untuk memecahkan keraguan Yesuan. Ini masalahnya, di sini, ada larangan. Yesuan tidak ragu-ragu dan melompat langsung. Dia pasti tidak akan menghancurkan larangan di sini. Mungkin setelah menunggu orang kuat dari ketiganya datang, dia dapat melihat petunjuknya, tetapi sebelum itu, Yesuan takut bahwa dia sudah pergi. Jatuhnya tidak berlangsung lama. Ya, itu jatuh. Ketika Yesuan melompat turun, dia tidak menggunakan pertahanan ilahi apapun. Karena dia tahu bahwa larangan tingkat lanjut ini tidak sesederhana itu. Larangan ini, selain ilusi, mampu melakukannya, untuk merasakan kekuatan. Begitu larangan terdeteksi, itu akan segera diluncurkan. Kemudian, sangat mungkin bahwa basis data rahasia di kaki Anda sendiri akan menghilang. Untuk seorang guru terlarang, Yesuan bahkan tidak memerlukan penyelidikan apapun untuk mengetahuinya. Benar saja, seperti yang dipikirkan Yesuan, ketika dia mendarat, dia akhirnya menemukan Pulau Terapung. Pulau Terapung ini, yang dibangun di bawah tebing dan tersembunyi di dalam larangan, dan dapat dipindahkan kapan saja, sebenarnya adalah perpustakaan rahasia keluarga Lin. Tentu saja, larangan Lin tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu hanya sedikit hal di depannya. Faktanya, setelah Yesuan jatuh, beberapa orang segera mengelilinginya. Ketika saya menemukan bahwa Yesuan bukan Lin Jiade, maka dia segera menyerang Yesuan tidak berani menggunakan kekuatan ilahi. Tidak ada yang tahu cara menggunakan kekuatan ilahi. Oleh karena itu,
ia hanya menggunakan pedang suci untuk memaksa keagungannya. Ketajaman pedang suci, dikombinasikan dengan fisik Ye Xuan, sangat canggung. Ye Xuan benar-benar tidak di mata. Dalam sekejap, beberapa kecoa terbunuh. Namun, ini juga telah mengungkap kekurangan sayap para dewa, yaitu, ia bahkan tidak dapat menjaga terhadap hal-hal seperti jongkok. Hal-hal seperti kecoa umumnya dieksplorasi dengan kekuatan induktif murni, yaitu, sayap para dewa tidak dapat mencegah eksplorasi induktif. Cara eksplorasi umumnya dibagi menjadi mata untuk melihat, Tuhan untuk memeriksa, dan persepsi. Mempersepsikan hal ini murni naluri dan sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Kemampuan sensorik Ye Xuan diperkuat oleh pendekar pedang Wan Sun, namun, jelas bahwa kekurangan ini juga disempurnakan dengan cara khusus. Sayangnya, pengendali mereka tidak ada lagi, bahkan jika mereka menemukan musuh, itu tidak berguna. Beberapa kekurangan ini, mungkin penggunaan mendasar, hanya untuk merasakan. Ketika Ye Xuan sedang bergerak, dia terus mengejar masa lalu. Dia perlu menemukan dua saudara laki-laki dan perempuan tadi, dan di bawah kepemimpinan mereka berdua, menemukan basis data rahasia. Untungnya, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terbatas dan kecepatannya tidak cepat. Tidak lama, Ye Xuan mengejarnya. Saya melihat saudari itu, saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan, dan saya membuka sebuah batu besar. Ya, ini adalah batu besar. Tidak peduli metode apapun yang digunakan Ye Xuan, dia hanya bisa melihat sebuah batu. Perpustakaan rahasia keluarga hutan ini tersembunyi di dalam batu, dan siapapun dapat membayangkannya. Dengan gerakan saudari itu, segera, batu itu menampakkan sebuah pintu. Ye Xuan tidak ragu untuk langsung memasuki langkah pertama. Adik laki-laki dan perempuan ini, kultivasinya sangat rendah, tidak ada ancaman bagi Ye Xuan, dan mereka juga membantu Ye Xuan, jadi Ye Xuan secara alami tidak akan mencegah mereka mendapatkan beberapa manfaat. Tentu saja, kepala besar itu masih harus dikembalikan kepada Ye Xuan sendiri. Perpustakaan rahasia di batu, hanya ada satu lapisan, ya, perpustakaan rahasia keluarga Lin, tidak seperti tempat lain, memiliki banyak lapisan, tetapi hanya satu lapisan. Dalam basis data rahasia ini, ada berbagai senjata ajaib, sumber daya, dan seterusnya. Ye Xuan tidak bisa bersikap sopan, kecuali satu hal di pintu, hal-hal lain yang dapat dilihat Ye Xuan semuanya langsung dikonsumsi olehnya. Ye Xuan mengumpulkan kecepatan hal-hal, seberapa cepat, jadi, sampai Ye Xuan telah menyelesaikan semuanya, maka kedua saudara laki-laki dan perempuan itu datang. Saudari itu memandangi rumah harta karun yang kosong dengan takjub, dan tidak mengerti mengapa demikian. Bagaimana ini bisa menjadi harta karun? Harta karun di sini sudah habis. Kakak, bukankah ada yang lain di sini? Ayo cepat pergi jika kita mengambil sesuatu, kalau tidak, orang-orang yang menemukan kita tidak bisa pergi. Baiklah, oke, kakak, cepatlah, mari kita lolos dengan barang-barang ini. Ye Xuan mengangguk dan menatap kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Jarang bagi mereka untuk serakah. Segera, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu juga mengumpulkan barang-barang dan bergegas keluar. Ye Xuan, yang bisa saja pergi dengan mudah, memilih untuk tetap tinggal dan tetap berada di belakang saudara-saudari itu. Hei, sepertinya ada pergerakan di depan, ayo pergi, ayo kita lihat. Setelah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu datang, Ye Xuan mendengar seseorang di kejauhan berkata. Ye Xuan Shen menyapu, dia sudah tahu, tetapi itu adalah semut dari kedua dewa. Tentu saja, bagi Ye Xuan, itu bukan apa-apa, tetapi jika dia harus menemukan saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda ini, aku khawatir kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah punya cara untuk hidup. Mantra 6 kata, mati. Ye Xuan melambaikan tangan dan langsung membunuh kedua orang itu, bahkan tanpa menyebabkan gerakan sedikitpun. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak tahu bahwa mereka telah meninggalkan gerbang. Dan sepanjang jalan, Ye Xuan telah diam-diam melindungi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Selama mereka diancam, Ye Xuan akan membunuh. Segera, ketiga orang itu berhasil meninggalkan keluarga Lin. Sampai melarikan diri, sang adik tidak percaya. Kakak, kami melarikan diri. Kami benar-benar melarikan diri. Oh, kakak, ayo pergi. Di masa depan, kita tidak akan lagi menjadi orang Lin. Ayahku sudah meninggal dan ibuku telah terbunuh. Ketiga bajingan ini,
aku akan membalas dendam cepat atau lambat. Baiklah, kakak, ayo keluar dari sini. Tidak buruk, mari kita bicarakan tentang balas dendam. Ayo pergi. Ye Xuan melihat kedua pria itu berjalan pergi, dan mereka tidak akan terus mengikuti. Ye Xuan adalah orang seperti itu, yang menyinggung perasaannya, maka, bahkan jika dia penuh dengan pintunya, Ye Xuan akan melakukannya, tetapi jika ada yang membantunya, bahkan jika itu hanya bantuan yang tidak disengaja, Ye Xuan bersedia membantu. Kedua adik laki-laki ini menunjukkan perpustakaan rahasia keluarga Lin untuk Ye Xuan. Meskipun mereka mungkin tidak memilikinya, Ye Xuan juga dapat menemukannya. Namun, bagaimanapun juga, Ye Xuan benar-benar mendapat bantuan dari dua orang, jadi Ye Xuan memberikannya kepadanya. Mereka adalah hal yang baik, dan mereka akan mengawal mereka untuk meninggalkan rumah hutan hidup-hidup. Hui Ye Cheng, Ye Xuan secara alami tidak dapat terus tinggal. Meninggalkan kota Hui secara langsung, Ye Xuan mengeluarkan kereta dan siap untuk pergi ke sekolah Tianzu untuk melihatnya. Bagaimanapun, sudah lebih dari setahun sejak itu, dan Ye Xuan masih harus pergi dan melihat apakah orang-orang Senfu diganggu. Selain itu, membuka 3 level segel bukanlah 1 atau 2 hari. Semakin terkunci levelnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membukanya. Selain itu, jika ada level yang terkunci, maka Ye Xuan bahkan tidak dapat terus meningkatkan levelnya. Ini juga merupakan batasan bagi Ye Xuan untuk menggunakan pertukaran level. Bagaimanapun, level penebusan juga digunakan dalam kasus ketidakberdayaan, dan itu sangat berbahaya. Ambillah untuk saat ini, Ye Xuan hampir bahkan akan menukar dewa secara langsung. Ini masih sangat berbahaya. Sebelum membuka, Ye Xuan terlalu malas untuk memeriksa panen, karena Ye Xuan tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia melihat sumber daya sekarang, lalu, periksa, apa gunanya. Segera, Ye Xuan datang ke sekolah Tianzu. Hao Ye Xuan juga merupakan murid sekolah Tianzu. Meskipun dia hanya mengatakan bahwa dia menggantung nama, dia tidak pernah tinggal di dalam selama sehari. Tetapi jika Anda ingin masuk, tidak ada kesulitan. Namun, ketika Ye Xuan masuk, dia menemukan bahwa seluruh sekolah Tianzu berada dalam suasana yang sangat tegang. Ye Xuan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hentikan saja orang berikutnya, Ye Xuan bertanya, kakak, apa yang terjadi di sini, mengapa sekolah begitu gugup? Pria itu bingung melihat Ye Xuan dengan cepat berkata, saya meninggalkan tugas beberapa waktu lalu, menunda waktu, dan kembali hari ini. Oh, ternyata memang begitu, lalu adik laki-laki itu bergegas untuk mempersiapkannya, dan Kunlun datang untuk merekrut murid. Petik 2. Perbatasan Kunlun, merekrut murid, Ye Xuan berbeda, lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang Kunlun sebelumnya, dan inilah adanya, tidak, saudara, kamu bahkan tidak tahu ini. Ye Xuan hanya bisa tersenyum dan tertawa. Ketika saudara-saudara melihat Ye Xuan seperti ini, mereka harus terus berkata, oh, diperkirakan itu adalah orang gila kultivasi. Sungguh, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berlatih kegilaan. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak tahu Kunlun? Kunlun adalah keberadaan super di atas 3 sekolah universitas. Itu didirikan oleh para dewa dan orang dewasa. Itu adalah yang tertinggi di domain Kunluo kita. Dapat dikatakan bahwa memasuki Kunlun akan berarti bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi tuan. Kamu tidak jatuh. Jika kamu ingin mempromosikan Dewa Tuhan, kamu harus menguasai setidaknya 1 aturan kekuatan. Ini mungkin mustahil bagimu untuk mengetahuinya. Mengenai hal ini, Ye Xuan benar-benar tahu, tetapi Ye Xuan tidak pernah mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, sistem tersebut memungkinkan Ye Xuan untuk meningkatkan secara langsung. Baiklah, selama kamu mengetahui kekuatan hukum, karena kamu mengetahui kekuatan hukum, maka kamu harus tahu bahwa kekuatan hukum bukanlah yang ingin kamu miliki, di luar, bahkan jika kamu ada di sana. Kemungkinan besar adalah tidak mungkin untuk menyentuh kekuatan hukum secara langsung. Petik 2. Namun, domain Kunlun berbeda. Di domain Kunlun, kekuatan beberapa hukum di penjara. Artinya, begitu kamu menjadi murid Kunlun, maka kamu dapat menyentuh kekuatan hukum. Kamu mengerti? Ye Xuan mengangguk. Kali ini, dia benar-benar mengerti. Baiklah, aku tahu, terima kasih saudara. Ye Xuan dan bakatnya baru saja mengucapkan selamat tinggal, tetapi mendengar perintah sistem. Hei, perintah sistem,
tuan rumah menemukan tugas tersembunyi acak, bergabunglah dengan Kunlun. Hei, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan misi. Kegagalan misi, 5 penalti. Oke, bagaimana tugas sistem dapat terjadi? Yesuan sedikit berbeda. Kamu harus tahu bahwa tugas sistem ini tidak dapat dikacaukan, bahkan jika tidak ada tugas hadiah dan hukuman, itu juga bermakna. Sistem, mengapa saya menyarankan agar saya bergabung dengan Kunlun? Sepertinya saya tidak perlu bergabung. Hei, sistem meminta agar tuan rumah memiliki hukum lengkap untuk memahami fisik, dan sistem hanya membuka aturan secara acak untuk tuan rumah saat tuan rumah ditingkatkan. Oleh karena itu, jika tuan rumah menginginkan kekuatan yang lebih kuat, ia perlu mendapatkan lebih banyak aturan, kekuatan. Ternyata memang demikian. Memang, Yesuan berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Begitu ia meningkatkan ke dewa utama, sistem memang akan memberinya kekuatan hukum. Namun, kekuatan hukum ini hanya diberikan secara acak. Dan Yesuan ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, maka hanya untuk menemukan hukum itu sendiri, ditambah fisik khususnya dapat dipelajari oleh seluruh hukum. Jika Anda tidak secara aktif menemukan hukum, maka itu akan sia-sia. Apakah ini yang disebut kesempatan? Jika Yesuan tidak kembali kali ini, maka dia tidak akan mengetahui hal-hal di Kunlun, tetapi dia kembali, jadi dia mengetahuinya. Tampaknya kali ini, dia harus mendaftar. Meskipun Yesuan tidak ingin dibatasi oleh kekuatan apapun, karena sistem telah menyarankan agar dia pergi ke daerah Kunlun untuk melihat, maka Yesuan tidak pergi, itu sia-sia. Yesuan datang langsung ke kantor pendaftaran tanpa ragu-ragu. Namun, karena dia mendaftar sangat terlambat, butuh waktu lama untuk menunggunya. Di Kunlun, setiap 30 tahun, satu murid magang, tetapi setiap kali hanya di satu sekolah. Dengan cara ini, sebenarnya itu adalah kesempatan yang akan tersedia dalam 90 tahun. Setiap kali Kunlun menjadi kolektor, tidak diragukan lagi sangat hebat. Kurang dari beberapa bulan, hampir mustahil untuk menyelesaikannya. Tambahan yang Yesuan masih tidak tahu, dia tidak repot-repot mengurusnya. Bagaimanapun, dia akan tahu segalanya secara alami. Pada saat ini, tujuan Yesuan adalah untuk menemukan mereka rokok terbang. Namun, ketika Yesuan mendapati mereka terbang, mereka tahu bahwa ketakutan mereka berlebihan. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Runfu, tetapi berbaur jauh lebih baik daripada Yesuan. Karena mereka adalah orang-orang suci, meskipun Yesuan tidak mengizinkan mereka untuk mengungkapkan identitas mereka, kemampuan mereka untuk memurnikan pesona tidak disembunyikan. Keajaiban, ini adalah profesi yang sangat harum di mana-mana. Oleh karena itu, pada saat itu, orang-orang di sekitar mereka telah mengumpulkan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, dan para pengikut ini ada di sana, dan hari-hari mereka mungkin tidak baik. 10 orang itu datang keluar untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa mereka cukup sederhana. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat membalikkan mereka. Namun, ke-10 orang ini semuanya berpegang teguh pada sebuah perintah. Yesuan memberi mereka perintah, yaitu kapanpun mereka ingin mendengarkan asap terbang, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun ada banyak godaan selama ini, selama mereka menghisap sepatah kata dan mengendalikannya, mereka hanya bisa berkedip. Karena itu, asap terbang tidak diragukan lagi lebih dicari daripada 10 dari mereka. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian mereka pada asap terbang. Semua orang tahu bahwa jika mereka mengambil asap terbang, mereka akan memenangkan 10 wanita simpanan. Selain itu, perbaikan asap terbang sekarang hanya dewa berikutnya. Penyamarannya mudah terlihat, jadi dia sangat cantik dan tidak bisa lagi disembunyikan. Jika bukan karena seseorang untuk bertanya, asap terbang ini ternyata adalah keluarga dewa-dewa, takut semua orang akan menggunakannya secara langsung. Pada saat ini, Fei Yan sedang mengajar 10 wanita simpanan ini, karena orang-orang sederhana ini, baru saja, hampir dikeluarkan dari rahasia keberadaan Yesuan. Jika bukan karena asap tiba tepat waktu, itu akan menjadi masalah besar. Tentu saja, ini hanya ide rokok terbang. Di hati rokok terbang, karena Yesuan mengatakan bahwa dia tidak mau tinggal di sekolah, dan dia tidak ingin orang lain mengenalnya, maka pasti ada pengaturan Yesuan sendiri. Dan orang-orang ini hampir mengekspos Yesuan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Oleh karena itu, di depan banyak orang, 10 orang berdiri berjajar dan berdiri di stasiun hukuman. Dan para pengikut itu, tetapi berani melihat jauh.
Tiba-tiba, seorang dewa muda dari para dewa berteriak, "Kakak asap terbang, kau lihat. Lihat apa yang kau lihat, beri aku tempat yang bagus." "Tidak, kakak asap terbang, kau lihat, itu bukan anak laki-laki." Orang-orang ini juga mulai meneriaki Ye Xuanzi dengan asap terbang. Mendengar gelar ini, apakah itu orang lain atau asap terbang, segera mengumpulkan matanya. Tepatnya, mata semua orang berkumpul di depan. Pada saat ini, di depan, seorang remaja berjalan santai ke sisi ini, langkah kakinya begitu santai, tetapi dengan langkah kakinya, dia dapat dengan jelas merasakan 10 master rune teratas. Si cantik pertama di sekolah itu terkejut dan bersemangat. Putranya, benar-benar putranya. Flying Smoke sangat bersemangat, karena perintah Ye Xuan, dia ditinggalkan di sekolah, tetapi Flying Smoke sebenarnya lebih bersedia untuk mengikuti Ye Xuan. Benar-benar seorang putra, ke-10 pria ini masih melakukan banyak hal, langsung bergegas menuju Ye Xuan. Mata banyak orang tertuju pada Ye Xuan, apakah itu 10 master kaisar teratas, atau si cantik Flying Smoke, yang mana yang bukan pria di sekolah itu.